Halo Romo Yosef, lagi ngapain? Halo Romo Yuda, ini saya lagi punya ini nih mainan Squid Game. Para penonton yang pernah nonton Squid Game, salah satu serial televisi di Netflix, pasti tahu Squid Game. Lalu juga tahu nih mainan ini dari Korea. Saya lagi coba-coba, dari tadi kok susah bener ya. Jadi ceritanya itu, ini ada gula-gula, ternyata nggak gampang, ini lengket. Ada gula-gula. Ini harus dipisahin nih. Pakai apa? Saya coba-coba pakai tusuk gigi nggak bisa, pakai kunci juga nggak mempan, pakai besi juga nggak mempan. Ternyata susah ya, nggak kayak di film-film. Waduh, ini kalau patah saya bisa langsung ditembak ini sama penjaganya nih. Karena dari tadi nggak bisa-bisa, kayaknya saya patahin aja ya. Coba ya, ini yang bentuknya bintang. Satu dua. Wah! Patah, wah saya langsung ditembak, ceger, mati deh. Apakah membaca kitab suci sesulit permainan Squid Game tadi? Mari kita simak dalam video kali ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, mari kita hening sejenak. Kita mohon tuntunan Tuhan. Semoga Tuhan menuntun kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan, berfirmanlah, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, apakah Anda sudah mencoba menerapkan membaca firman Tuhan setiap hari? Karena dengan membaca firman Tuhan, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Kita jadi tahu siapa diri kita. Kita juga jadi tahu Tuhan maunya apa dengan kehidupan kita yang seperti ini. Dengan segala masalah-masalahnya, dengan segala berkat-berkatnya, dengan segala hal yang kita alami di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa membaca firman Tuhan itu memang tidaklah mudah. Sulit untuk dibaca, perlu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali dibaca baru ngerti. Ingat saudara-saudara, dalam video saya sebelumnya, saya membahas Markus bab 4 ayat 25. Di situ dikatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Nah, ayat ini berbicara tentang kemampuan kita, waktu kita untuk duduk tenang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa, kemampuan-kemampuan kita akan diberi lagi untuk memahami firman Tuhan. Nah, dalam video ini saya mengajak saudara untuk membaca lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, lebih luas lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa menangkap firman Allah secara utuh. Apa yang mau disampaikan oleh kitab suci kepada kita. Hal pertama yang sangat menarik yang mau saya ajak Anda untuk melihatnya, yaitu begini. Kalau kita membandingkan antara ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini disebut Injil sinoptik. Sementara Injil Yohanes tidak disebut sebagai Injil sinoptik. Mengapa Romo? Ketiga Injil Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik karena mereka mempunyai cara melihat yang sama tentang hidup Yesus, pengajaran Yesus, karya Yesus, sengsara, wafat, bahkan sampai kebangkitannya. Cara melihatnya sama, tetapi dari sudut yang berbeda-beda. Misalnya, botol betadin ini. Kalau dilihat dari depan, saya bisa melihat ada mereknya betadin. Tapi orang yang melihat dari depan tidak bisa membaca tulisan yang di belakang botol. Demikian juga orang yang dari samping kiri dan samping kanan. Itulah saudaraku penjelasan sederhana dari Injil sinoptik. Cara melihatnya sama, pakai 2 mata. Tetapi dari sudut yang berbeda-beda. Maka dari itu, Injil Matius, Markus, dan Lukas itu kadang-kadang memiliki kesamaan, tetapi juga masing-masing mempunyai perbedaan. Perbedaan yang kita temukan ketika kita membaca Matius, Markus, Lukas dilihat sebagai warisan atau kekayaan gereja, di mana kita bisa melihat wajah Yesus secara lebih utuh.
Sementara Injil Yohanes itu punya cara melihatnya yang berbeda dan juga dari sudut pandang yang berbeda, lain sama sekali dengan Matius, Markus, dan Lukas. Nah, dari situ saya mau mengangkat satu tema yang sangat menarik. Begini, Injil Lukas, kalau kita baca Injil Lukas bab 1, bab 2, kita bisa menemukan bagaimana Injil Lukas menceritakan secara panjang lebar kisah-kisah seputar kelahiran Yohanes Pembaptis. Dari situ kita bisa membaca bahwa Injil Lukas mempunyai perhatian yang sangat luar biasa terhadap Yohanes Pembaptis. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang mengganjal kita ketika kita membaca Injil Lukas. Ketika kita membacanya bab per bab sampai ke bab 9, yaitu tentang kematian Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah, mengapa Injil Lukas yang menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis itu sampai panjang lebar, tetapi ketika menceritakan kematian Yohanes Pembaptis hanya 2 ayat, yaitu di Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Begini bunyinya. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Sementara kalau kita bandingkan dengan Injil Matius dan Injil Markus, kita bisa melihat di awal-awal Injil Matius dan Injil Markus, kedua Injil ini sama sekali tidak menceritakan kisah-kisah seputar kelahiran Yohanes Pembaptis seperti Injil Lukas. Tetapi saudara-saudara, ketika kita membaca Markus bab 6 ayat 14 sampai 28, juga di Matius bab 14 ayat 1 sampai 12, kedua Injil ini yang sama sekali tidak menceritakan kelahiran Yohanes Pembaptis, tetapi malah menceritakan kisah kematian Yohanes Pembaptis secara panjang lebar. Bagaimana dia dibunuh oleh Herodes karena hasutan Herodias istrinya, di mana anaknya menari-nari. Lalu di tengah pesta, Herodes di hadapan para tamu-tamunya berbicara kepada putri Herodias, katanya, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu anaknya ini lari ke ibunya minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, kembali ke Injil Lukas, saudara-saudara. Pertanyaannya lagi-lagi, mengapa Injil Lukas tidak menceritakan kematian Yohanes Pembaptis seperti yang diceritakan oleh Matius dan juga Markus? Jawabannya bisa kita temukan ketika kita membandingkan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dengan kisah kelahiran Yesus di Lukas bab 1 dan Lukas bab 2. Kisah-kisah kelahiran tentang dua tokoh yang istimewa, Yesus dan Yohanes Pembaptis, dalam Injil Lukas diceritakan seolah-olah sejajar, saudara-saudara. Mau tahu? Mari kita lihat. Kalau Yohanes Pembaptis lahir dari seorang ibu yang sudah lanjut usia, ayahnya juga sudah lanjut usia, lalu tiba-tiba ibunya bisa hamil. Wah, ajaib! Tetapi kalau kita bandingkan dengan kelahiran Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan yang belum menikah, anak gadis. Nah, mana yang lebih unggul ceritanya? Pasti kisah kelahiran Yesus. Meskipun dua-duanya sama-sama ajaib. Lalu ketika Maria mengunjungi Elisabet, pasti dengan Yesus di dalam kandungan Maria. Lalu Elisabet dengan Yohanes di dalam kandungannya. Kita lihat siapa mengagumi siapa. Ternyata Yohanes Pembaptis sampai melonjak kegirangan karena mengagumi, hormat, dan tunduk pada Yesus. Kemudian Maria dan Zakaria sama-sama melambungkan madah pujian. Kita bisa lihat di Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Di situ kidung Maria, lalu kidung Zakaria itu Lukas bab 1 ayat 67 sampai 80. Kita bisa melihat orang tua mereka karena bersyukur mengalami karya kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Mereka sama-sama melambungkan madah pujian. Tetapi siapa yang lebih dulu? Maria yang lebih dulu. Di situ mau dikatakan Yesus lebih unggul. Kemudian di Lukas bab 1 ayat 80. Di situ diceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan begini. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Sementara dalam Lukas bab 2 ayat 52 tentang Yesus dikatakan begini.
Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, dari situ kita bisa melihat, saudaraku, dari awal Injil Lukas menceritakan, meskipun kisah Yohanes Pembaptis dan kisah Yesus diceritakan secara sejajar, tapi Yesus selalu lebih hebat, selalu lebih heboh, selalu lebih luar biasa. Nah, dari situ kita bisa bertanya, saudaraku, Yohanes Pembaptis, pribadi yang istimewa, wafat dengan dipenggal kepalanya. Dari situ kita bisa bertanya dan menebak-nebak, nanti Yesus yang selalu diceritakan lebih hebat, wafatnya itu seperti apa? Nah, itulah jawabannya, saudaraku, mengapa Injil Lukas menceritakan kematian Yohanes Pembaptis hanya 3 ayat. Supaya kita bisa menerka-nerka, menebak-nebak, dan juga membayangkan nanti Yesus wafatnya seperti apa. Dan betul, di Lukas bab-bab terakhir diceritakan wafat Yesus yang lebih mengenaskan daripada wafatnya Yohanes Pembaptis. Itulah cara indah, cara asik kita membaca firman Tuhan. Salam damai sejahtera, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam.